Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dari Bukit Sion, kami menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Sabtu 5 Desember 2020, kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengasihi, menolong dan menyertai kami. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Dari bacaan kita saat ini, Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33, diberikan kalimat pendek, otoritas kuasa Yesus, kakuasanna Yesu, authority of Jesus power. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pesan bijak Albert Einstein adalah buntuti terus rasa ingin tahu Anda hingga Anda menemukan jawaban dari rasa ingin tahu tersebut. Itulah awal dari sebuah kesuksesan. Rasa ingin tahu akan membuat seseorang terus berusaha mencari dan menemukan jawaban dari apa yang ingin diketahuinya. Namun sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang memberi pertanyaan kepada Yesus tentang sumber kuasa yang dimiliki Yesus. Dalam ayat 28,
Pertanyaan itu muncul karena dilatar belakangi peristiwa yang terjadi di Bait Allah, di mana Yesus marah karena Bait Allah telah dijadikan sarang penyamun. Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Mereka menanyakan sumber kuasa Yesus bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena tindakan Yesus menentang otoritas mereka. Sebab itu mereka mencari cara untuk menyebab Yesus melalui sebuah pertanyaan dengan harapan jawaban Yesus dapat menjatuhkan reputasinya. Dengan demikian, mereka akan mudah menjerat dan menghukum Yesus. Tetapi Yesus tahu motivasi mereka, bahwa sesungguhnya mereka bukan mencari kebenaran. Karena itu Yesus memberikan pertanyaan balik kepada mereka. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Ternyata hal itu membuat mereka terjebak pada situasi yang sangat sulit. Ayat 31-32. Dan mereka paham akan konsekuensi jawaban mereka. Karena itu mereka sepakat untuk memilih zona nyaman dengan mengatakan tidak tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pagi ini, kita belajar untuk tidak meragukan kuasa dan otoritas Kristus yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Otoritas Kristus tidak ada tandingannya. Melalui firman-Nya, kita akan semakin mengenal kuasa dan otoritas Yesus dalam menyatakan kuasa-Nya. Tetaplah percaya dan lakukanlah kehendak-Nya dalam masa-masa di mana kita mempersiapkan diri melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, baik di Tanah Toraja maupun di tempat lain. Yakinlah bahwa sebagai orang beriman, otoritas kuasa Yesus tidak ada tandingannya. Tetaplah mengikuti kehendak Yesus. Tetaplah melakukan kehendak-Nya hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami, sehingga dalam waktu sejenak kami boleh merenungkan firman-Mu pagi ini. Berkati kami dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami, biarlah kami tetap bekerja menurut kehendak Tuhan. Berkati sukacita warga jemaat karena bertambah umur, karena mendapat pekerjaan, karena sehat. Pulihkan yang sakit, tuntun yang berduka. Kasihani kami, baik sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri sipil. Berkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, sedang mencari pekerjaan dan bekerja. Tolong mereka semua. Kasihani persiapan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati,
Berkati KPU, Panwas, PPK, KPPS, PPS. Berkati para calon, biarlah tetap sehat menanti jawaban dari apa yang telah didoakan selama ini. Kiranya pemilihan ini berjalan aman, tentram, dan damai. Tuntunlah kami, sertailah kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapa, saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale pagi ini. Jangan lupa atur jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Tuhan memberkati.